rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu perempuan-perempuan meninggalkan makam diliputi rasa takut dan sukacita besar. Mereka berlari cepat-cepat untuk memberitahu para murid bahwa Yesus telah bangkit. Tetapi Yesus tiba-tiba menjumpai mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekat memeluk kakinya dan menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ketika mereka masih tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga makam Yesus ke kota dan memberitahukan segala apa yang terjadi pada imam-imam kepala. Dan sudah berunding dengan kaum tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kalian harus mengatakan bahwa murid-murid Yesus datang malam hari dan mencuri jenazahnya ketika kami sedang tidur. Dan bila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kalian tidak mendapat kesulitan apapun." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka, dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para Romo, Bruder, Suster, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, antara bacaan yang pertama dengan bacaan Injil tadi kita menemukan ada hal yang sama, yaitu soal saksi atau soal kesaksian. Pada bacaan pertama, Petrus menyampaikan kesaksiannya soal Yesus yang bangkit dengan penekanan tadi, "Kami adalah saksi." Dan itu menjadi khotbah pertama Petrus yang membuat banyak orang akhirnya tahu bahwa Yesus yang mengalami sengsara dan wafat akhirnya bangkit. Itu kesaksian Petrus. Dan di bacaan Injil kita menemukan dua jenis saksi. Saksi yang para perempuan yang diutus Yesus untuk menyampaikan kepada para murid. Sementara saksi yang kedua adalah para prajurit yang diminta membuat kesaksian palsu soal kebangkitan Kristus. Dan berkaitan dengan saksi ini juga penting bagi kita yang baru saja merayakan Paskah, baru saja merayakan kebangkitan Tuhan, bahwa kita pun semua juga diajak menjadi saksi. Kalau kita yang merayakan Paskah tidak memberikan kesaksian soal kebangkitan Tuhan, lalu siapa lagi itu? Lalu siapa yang akan memberikan kesaksian akan kebangkitan Tuhan kalau bukan kita yang merayakan Paskah itu? Ya, inspirasinya bisa saja dari kalau kita ikut malam Paskah kemarin kan, dari satu lilin Paskah kemudian menyebar itu kan, kalau kita diem saja dimintai tetangganya nggak mau gitu kan, lilinnya juga jadi nggak menyebar. Ya itu sederhananya seperti itu, bahwa dari kebangkitan Kristus, satu kebangkitan Kristus yang terus bercahaya itu, yang bisa menyebarkan cahaya kebangkitan itu siapa? Ya kita. Kita inilah yang menjadi orang-orang atau utusan-utusan untuk semakin menyebarkan cahaya Kristus, untuk semakin menyebarkan warta kebangkitan Kristus. Orang-orang yang mungkin belum Katolik, belum mengenal Kristus itu kan tidak membaca kitab suci. Lah mereka melihatnya dari siapa? Ya dari kita. Kalau tindakan kita baik, kalau tindakan kita sesuai dengan sabda Kristus, kalau tindakan kita kemudian memancarkan kebangkitan Kristus itu, ya mereka melihatnya dari mana? Dari kita ini. Maka mari kita merenungkan dalam diri kita masing-masing. Kita ini sebagai pengikut Kristus sudah cukup belum memberi kesaksian soal Kristus sendiri, Kristus yang bangkit, soal sabdanya, soal tindakannya, dan lain sebagainya. Dan kesaksian itu tentu tidak perlu kita kemudian terlalu kalau bahasanya sekarang itu show off, atau kita terlalu lebay kalau bahasanya itu. Tetapi kita hayati dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam perjuangan harian kita, dalam tindakan kita dalam masyarakat, dalam keluarga, dan di dalam gereja,
apakah kesaksian kita sungguh menggambarkan Kristus yang sudah bangkit? Sungguhkah tindakan kita didasarkan pada tindakan itu semua? Mari kita hening sejenak, kita renungkan seperti apakah aku ini sebagai saksi kebangkitan Tuhan. Kita hening sejenak.